Hai chess lovers, RL Chess berhasil mengalahkan juara catur Eropa dan 8 besar kejuaraan dunia catur visi random Grandmaster asal Jerman Matthias Bluebaum. Teman-teman, RL Chess tadi malam bermain melawan Matthias Bluebaum dengan kontrol waktu 3 menit di platform catur nomor 1 chess.com. Yap, memegang bow putih, saya memulai dengan langkah D4 dijawab D5, tentu saja London System jadi andalan RL Chess. Hitam C5, putih E3, hitam kuda C6, putih kuda C3. Yap, kemudian hitam menjawab dengan A6, putih kuda F3. Pion memukul pion D4, pion memukul balik, dan hitam mempin gajah ke petak G4. Putih gajah E2, hitam E6, putih kuda E5. Yap, saya tidak ingin ditekan lama, terjadi pertukaran gajah, kuda memukul gajah, kuda memukul kuda, gajah memukul kuda di petak E5. Hitam kuda ke petak E7, putih lakukan rokade, hitam kuda C6, putih tarik gajah ke petak G3, hitam gajah E7. Putih C3, hitam mengamankan raja dengan rokade, putih mendobrak dengan F4. Matthias Bluebaum langsung bermain taktis dengan F5. Yap, sudah memasuki 14 langkah, kemudian saya melakukan manuver dengan kuda C1. Memasuki middle game memang dibutuhkan kreativitas. Hitam gajah F6, putih benteng E1, mengancam pion di petak E6. Hitam menjalankan benteng E8, putih kuda D3, hitam menteri B6, putih benteng E2. Cover pion di petak B2 sekaligus memiliki ide untuk menambah tekanan pada pion di petak E6. Hitam kuda D8, putih menteri B3 menyederhanakan permainan dengan ide menghilangkan menteri dan memberikan tekanan terus pada pion di petak E6. Matthias Bluebaum menolak pertukaran menteri dengan menteri C6. Saya menumpuk benteng, benteng A ke petak E1, hitam benteng E7. Saya kuda B4, hitam menteri D7. Kembali lagi dengan kuda D3, hitam menteri C6. 2 kali jalan bolak-balik. Kalau mau remis mungkin bisa, tapi saya menilai bahwa remis tidak terlalu istimewa, teman-teman. Saya bermain untuk menyerang karena menyadari bahwa ini posisi unggul untuk putih. Saya memindahkan kuda ke petak C5, hitam B6, putih tarik kuda ke petak D3, hitam kuda B7, kuda F7, putih kuda B4, hitam menteri D7, saya H3, hitam A5, putih kuda D3, dan hitam menteri ke petak C6. Yap, dan disinilah saya menjalankan langkah 4, hitam benteng A ke petak E8. Ide berikutnya dari hitam adalah kuda D6 dan kuda akan lompat ke petak E4. Nangkring guys, susah. Dan itu akan menyulitkan bagi pemain putih. Jadi saya lakukan langkah kuda E5. Yap, gajah memukul kuda, pion D memukul gajah dengan tujuan gajah ke petak F2 mengincar pion di petak B6. Hitam benteng B8, putih gajah F2, hitam B5, putih memukul pion, benteng memukul pion balik, putih menteri A3 mengancam benteng, benteng E ke petak B7, putih gajah D4. Hitam H6, putih benteng A1, hitam menteri C4, putih benteng D2. Hitam raja H7, putih menteri A4. Hitam menteri ke petak C8. Yap, dia tidak mau melakukan pertukaran menteri dan mendapatkan pion di petak B2. Jika itu dilakukan, maka putih akan menteri memukul menteri, pion memukul menteri, kemudian benteng memukul benteng, benteng memukul benteng. Matthias Bluebaum jelas tahu bahwa posisi ini menguntungkan bagi saya. Yap, kenapa? Karena pion di petak E6 dan C6 lemah sekali, teman-teman. Kita back to the game. Kemudian setelah jalan menteri A4, hitam jalan menteri C8, putih benteng A2 menjaga pion, hitam kuda D8, putih menteri C2, hitam kuda C6. Di sini saya menyerang, memindahkan menteri untuk mengancam raja di petak H7. Matthias Bluebaum G6, putih tarik gajah F2, hitam menteri F8 dengan tujuan menukar pion dan mendapatkan pion di petak F4. Saya tahu itu taktis gajah G3. Hitam H5, pertukaran pion membongkar jalur G, benteng G2, benteng G7, dan disinilah momen saya unggul 1 pion dengan menteri E2. Terjadi ancaman benteng dan terjadi ancaman pion di petak H5 di waktu yang sama. Hitam benteng BB7, menteri memukul pion H5, hitam raja G8, putih B4.
Apa tujuan dari memberikan pion ini? Tujuannya adalah untuk menghubungkan kedua benteng, teman-teman. Hitam memukul pion, pion memukul balik, kuda memukul pion, benteng A, D2. Kalian bisa lihat bahwa evolution bar masih unggul untuk putih. Hitam benteng B, petak F7, putih gajah H4. Dengan sisa waktu 22 detik, hitam 12 detik. Gajah H4 memiliki tujuan gajah ke petak F6, menteri ke petak H8, skakmat. Hitam menteri C5 skak, raja H1, menteri C1, raja H2, menteri C8, gajah F6. Ya, saya kira teman-teman bisa lihat bahwa sudah tinggi sekali dan saya menang, teman-teman. Hitam masih melanjutkan dengan menteri C4, saya gajah G7. Yap, dan dia lose on time. Tapi pun begitu, kalau dilanjutkan tetap aja hitam kalah ya. Kenapa? Karena kalau menteri memukul pion F4, maka putih tinggal raja ke petak H1 atau G1. Menteri ke petak G3, maka akan ada raja H1. Menteri H1, maka tinggal naik raja ke petak H2. Jika benteng G7, maka akan ada benteng memukul benteng, raja memukul benteng, dan akan dilanjutkan dengan benteng G2. Kemudian apabila raja ke petak F8, maka akan ada menteri H8, raja ke petak G7, dan skakmat dengan benteng G7. Apa komentar kalian buat game ini, teman-teman? Pastinya sangat spesial karena ya lawannya bukan sekedar lawan biasa, dan ini permainan 3 menit yang sering digunakan juga oleh para jagoan catur dunia, teman-teman. Yap. Nanti kita akan bahas lagi lawan-lawan yang sangat spesial. By the way, saya udah 2 kali main lawan dia, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Jangan lupa like, share, dan follow aku, teman-teman. Beneran Matias Dubom kan ini? Nah, coba lihat tuh.